Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Haq dengan NIM C1 C0231115. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemahaman dasar akuntansi yang di dalamnya terdapat pengertian akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, dan perkembangan transaksi syariah. Langsung saja kita mulai. Oke. Yang pertama itu latar belakang perkembangan ekonomi global mendorong sistem keuangan berbasis etika dan moral. Jadi perkembangan ekonomi global itu mendorong lahirnya sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai etika dan moral. Nah, dalam Islam, aktivitas ekonomi itu tidak terpisah dari ajaran agama. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk muamalah atau transaksi ekonomi. Itu pada poin pertama. Di poin kedua di sini adalah akuntansi dalam Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Lalu poin ketiga, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 juga menegaskan pentingnya pencatatan transaksi. Di baris-baris awal Surat Al-Baqarah ayat 282 itu berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah atau bertransaksi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Nah, ayat inilah yang menjadi dasar normatif yang penting bagi praktik akuntansi dalam Islam. Karena menekankan prinsip dokumentasi, keadilan, dan transaksi dan transparansi dalam transaksi. Lalu akuntansi syariah itu pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya seperti kita ketahui. Tapi dalam akuntansi syariah ada beberapa hal yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Perbedaan tersebut mungkin dibedakan dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik, dan tujuannya. Lalu kita lanjut. Apa sih itu akuntansi syariah atau pengertiannya? Itu adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan berbasis prinsip syariah. Yang pertama itu meliputi larangan riba, gharar ini ketidakjelasan suatu hal. Lalu maisirnya adalah perjudian, serta harus berkewajiban menegakkan keadilan dan amanah pastinya. Dan juga harus berorientasi pada kepatuhan syariah. Jelas karena namanya akuntansi syariah, ada aturan-aturan syariah di dalamnya. Nah, menurut AOIV dalam Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution, akuntansi syariah itu bertujuan menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan agar dapat menilai kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah. Ini berarti laporan keuangan tidak hanya menampilkan posisi keuangan, tetapi juga mematuhi kepatuhan syariah. Lalu selanjutnya itu adalah hubungan akuntansi dengan syariah. Syariah mengatur muamalah itu secara halal, adil, dan transparan. Pada poin pertama kita lihat akuntansi sebagai alat pengawasan kepatuhan syariah. Hubungan syariah dengan akuntansi itu sangat erat karena akuntansi menjadi alat untuk memastikan bahwa transaksi telah sesuai dengan prinsip syariah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 182 tidak hanya menekankan pencatatan, tetapi juga menghadirkan saksi dan kejujuran dalam transaksi. Lalu poin kedua itu menekankan akuntabilitas dan pelaporan. Akuntansi syariah juga menegaskan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam gitu kan. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung ya dari manusia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip inilah yang wajib ada di akuntansi syariah. Lalu selanjutnya perkembangan transaksi syariah.
Jadi sejarah transaksi syariah sendiri sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik perdagangan dilakukan dengan prinsip kejujuran dan amanah. Pada masa Khulafaur Rasyidin atau khalifah setelah Nabi Muhammad, itu pencatatan keuangan negara atau baitul mal sudah dilakukan secara sistematis. Pada saat zaman Rasulullah SAW sendiri, kita tahu kan beliau adalah seorang pedagang. Jadi bagaimana cara beliau menjual dagangannya? Misalnya beliau menjual baju dengan cara yang sangat jujur dan amanah. Beliau misalnya menjual baju ada 3 macam. Jenisnya sama, bajunya sama, tetapi misalnya ada harga yang 100.000, 80.000, 60.000. Yang 100.000 ini barangnya sangat bagus dan tidak ada cacat. Lalu barang yang kedua mungkin ada sedikit cacat, mungkin jahitannya kurang bagus, kurang rapi atau lepas gitu kan. Ini yang harga paling murah mungkin lebih kurang baik lagi kondisinya daripada 2 yang sebelumnya. Nah, itulah prinsip kejujuran dan amanah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Lalu perkembangan pada abad ke-20 diawali dengan middle commerce local saving bank di Mesir pada tahun 1963. Lalu dilanjutkan pertumbuhan bank, asuransi, pasar modal syariah seperti Islamic Development Bank itu pada tahun 1957, dan juga berkembang di negara-negara Eropa seperti Luxembourg, Swiss, dan Denmark. Lalu selanjutnya itu berkembang juga di Asia Tenggara yang mayoritasnya penduduknya itu adalah Muslim, Melayu Muslim. Bank syariah pertama bank di Indonesia sendiri, bank yang pertama berdiri itu adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Oke, kesimpulannya yang dapat kita tarik adalah akuntansi syariah itu adalah akuntansi yang berbasis prinsip Islam, itu yang pertama. Lalu ia menekankan larangan riba, gharar, dan maisir. Karena di dalam Islam, gharar ini ketidakjelasan, suatu hal yang tidak jelas, maka tinggalkan. Lalu yang kedua, mengintegrasikan aspek ekonomi dan etika, karena tadi di dalamnya terdapat kita harus jujur, amanah, dan tanggung jawab. Itulah etika seorang akuntan yang berbasis syariah gitu lah. Selanjutnya, perkembangan pesat mendorong kebutuhan regulasi. Seperti ketahui, banyak regulasi-regulasi seperti PSAK syariah, dari AOIV tadi juga, itulah perkembangan karena sudah banyaknya orang yang menggunakan akuntansi syariah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, itu mohon dimaafkan karena kesalahan itu datangnya dari manusia dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.